Pagi ini kita lanjut ya. Podcast pagi Sukses is for you. Masih dengan King. Pagi ini kita akan lebih ke ini ya, kesehatan. King, monitor. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nitip pertanyaan juga Kang kemarin di peminat peta kesadaran. Ini, apakah consciousness dan feel consciousness itu dua entitas yang berbeda? Atau feel consciousness itu adalah consciousness itu sendiri? Ya teman-teman yang mungkin mau bertanya atau apapun ya tentang buku-buku Hawking bisa chat di grup Telegram peminat peta kesadaran ya. Ini bisa kita bahas di kelas-kelas seperti ini. Monggo Kang. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Nih, apa kabar King? Assalamualaikum. Salam Master. Ya. Iya ini masih sering banget kerentanannya itu semakin makin rentan gitu ya. rentan Master. Ini kira-kira apa sih yang terjadi gitu loh Master? Apakah selalu seperti itu? Atau gimana Master? Semakin mendekati 500 itu kerentanan selama ini nggak tersaksikan menjadi tersaksikan. Iya, kayak keluar semua gitu loh Master. Ini jadi gimana ya? Ya tanda kutip bingung kan akhirnya kan? Betul. Ya itu. Jadi mungkin yang selama ini direpresi gitu ya. Sekarang menjadi lepas. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini kan ya, jadi kini perlu ini ya, perlu mapping ya. Dari level 1 ke level 2 ini itu kan dibutuhkan paparan yang filosofis ya. Dibutuhkan paparan yang filosofis. Zaman dulu sebelum ada sains seperti sekarang, ya filosofis itu kan selalu menjadi senjata untuk mengkritisi pengkondisian oleh budaya. Ya kan? Kalau kemudian itu datang agama Islam juga, dia mengkritisi budaya. Karena budaya itu cenderung mengkondisikan ya. Tapi itu sebuah tahapan kehidupan ya, dari kita kan pertama hidup di sini dulu level 1. Kita merasa dikuasai oleh dunia. Nah, untuk bisa keluar, untuk bisa menyadari pengkondisian lingkungan ini, itu dibutuhkan kajian filosofis. Kita sudah belajar filosofis linier dan non-linier, reduksionis, holistik, kita kan sudah belajar ya. Lalu kemudian ketika dia masuk ke level 2,
mau ketiga, ya dia menyaksikan banyak luka, banyak kekacauan dalam dirinya. Yang selama ini, kalau di level 1, kekacauan itu dianggap ada di luar. Ya. Jadi dari 2 ke 3 ini sudah mampu melihat ke dalam. Jadi selama ini kekacauan itu dianggap ada di luar pada level 1. Dari level 2 ke 3 itu dia sadar. Loh, yang rapuh ini saya ternyata. Yang rapuh ini saya. Nah, itu sebuah lompatan ya. Itu udah sebuah lompatan. Dan ini harus dikelola. Jangan sampai malah kembali ke satu lagi. Wah, mending gak usah ikut TLOC. Mending gak usah baca buku TLOC. Semakin baca aku kok semakin menemukan, semakin hancur hidupku. Dulu sebelum baca buku TLOC rasanya gak punya masalah. Saya yang gak punya masalah karena selama ini masalah itu dianggap ada di luar. Mungkin itu yang sekarang sedang terjadi, Mas Dar. Ya, itu King dari 2 ke 3 itu. Ya, dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3. Itu bagus. Ya. Makanya penting itu membaca buku TLOC gitu ya. Bagaimana kerentanan itu menarik kita kemana? Energi kerentanan itu mendorong kita kemana? Itu kan harus diketahui, ya. Nah, itu pentingnya buku Transcending Level of Consciousness. Ada dualitasnya gitu kan. Jadi dualitasnya itu menarik kita kemana? Seperti itu. Nah, itu King harus sering, mana buku TLOC-nya Dan? Itu King harus sudah mastering itu bab. Ya, saya carikan dulu babnya. Kalau dirapiin, langsung hilang bukunya. Ya. Aduh, rapi malah sulit dicari kan ya. Hah? Rapi malah sulit dicari gitu. Karena kalau nggak rapi malah enak. Contoh gitu. Soalnya itu kalau nggak rapi itu saya ngerti urutan perubahannya itu. Tapi kalau udah rapi gini, udah. Memori saya loh. Kalau urutan perubahan, kalau nggak rapi, meskipun nggak rapi, tapi perubahannya itu saya kan yang mengorganisir kan. Saya tahu, oh hari Rabu itu baca ini, oh di sini gitu. Tapi kalau udah rapi begini, itu udah selesai pengalaman itu sudah menjadi batu, sudah mati. Sudah menjadi objektif ini. Sudah tidak ada, sudah hilang dari faktor penentu saya. Karena dirapikan ini berdasarkan apa saya juga nggak ngerti. Kayaknya dirapikan berdasarkan besarnya buku ini. Oke ya, kita kembali, udah ketemu nih. Ya itulah, kalau profesor itu semakin rapi semakin bingung. Nah, itu King udah harus mulai baca halaman 22 sampai halaman 144. Jadi ketika dari tahap 2 ke 3, mau nggak mau King harus baca, harus menguasai halaman bab 1. Mau nggak mau itu. Kalau enggak nanti seolah-olah mengalami teror. Oke ya.
Jadi halaman bab 1 sampai bab 1 sampai bab mau nggak mau itu. Karena lukanya mulai nongol semua. Lukanya mulai nongol 144. Bab 1 halaman 22, halaman 22 ya. Ah, benar. Sampai halaman 144 bab 1 sampai bab 8. Bab 8. Nah, itu harus hatam itu. Siap, Master. Halaman 22 sampai 144. Nah, akhirnya kan kalau setelah mengalami tarikan-tarikan menyakitkan ini, disitulah pentingnya kuat secara filosofis. Bahwa ini adalah perjuangan filosofis dari reduksionis ke holistik. Kalau orang tidak punya filosofis, mending mundur. Ngapain sih ini? Nyari penyakit saya. Padahal memang penyakitnya sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi pada akhirnya itu nanti King dalam keadaan sakit, rentan, disitulah kemudian tuh filsafat itu membantu. Filsafat holistik itu membantu. Filsafat nubuah, filsafat holistik itu. Kalau mau ini, kalau mau cepat nggak diselesaikan masalahnya, kembali lagi aja ke fase sebelumnya. Langsung pakai filsafat reduksionis, filsafat material, reduksionis, langsung hilang semua itu masalahnya. Seolah-olah. Langsung hilang semua masalahnya seolah-olah. Karena represi terus, represi. Lama-lama stroke. Lama-lama itu stroke. Seperti itu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Dan untuk ini apa? Ketika memahami luka-lukanya itu mulai muncul, ya, itu kan menyakitkan. Nah, sangat, Master. Sangat menyakitkan ya. Kalau udah usia 70 terus masih banyak luka, mendingan mati aja. Ya, jadi untuk menangani luka itu sendiri itu butuh kesadaran penyaksi ya. Jadi di situ filosofisnya itu holistik, klinisnya itu oneness. Harus pakai pendekatannya oneness, bahwa pendekatan sebagai penyaksi.
Jadi kalau filsafat holistik itu diterapkan, maka itu dia harus non dual ya, nggak bisa pakai dualistic thinking. Jadi kalau mau pakai pandangan dunia holistik, maka operasionalnya pakai asas non dual, nggak bisa pakai asas dualistik. Nggak bisa pakai asas dualistik. Pandangan non dual itu apa? Yaitu penyaksi dan yang disaksikan itu satu dan sama ya. Jadi ada interaksi di situ. Pandangan non dual kan penyaksi dan yang disaksikan satu dan sama. Jangan sampai pakai pandangan dualistik. Maka pandangan dualistik itu paling banter jadi pengamat. Apa sih bedanya penyaksi sama pengamat? Pengamat itu berbicaranya untuk orang lain. Rasa berbeda itu kuat. Bersama tapi berbeda. Jadi pengamat itu berbicara untuk orang lain. Meskipun untuk dirinya sendiri, tapi di orang lain tak. Rasanya, rasa hidupnya itu rasa orang lain. Seperti itu. Sementara penyaksi itu yang dialami itu rasanya sendiri. Nature kesadarannya sendiri. Ya, kan? Jadi semuanya saya. Iya, jadi pengamat itu mengomentari seolah-olah dia tidak di dalam, seolah-olah itu terjadi di luar, ya. Itu pengamat. Padahal kan terjadi dalam kesadarannya ya. Ya. Kalau penyaksi, ya dia mengakui kalau itu adalah rasa dari kesadarannya sendiri. Itu bedanya, ya, itu bedanya. Jadi kalau pengamat itu mengomentari untuk menegakkan asas, ya, mengatakan sesuatu untuk menegakkan etika yang dianutnya, atau untuk menegakkan posisi filosofisnya. Kalau penyaksi, dia mengatakan sesuatu itu untuk mencahayai dirinya sendiri. Ya, kalau penyaksi itu untuk mencahayai.
Kalau pelaku korban mengatakan sesuatu itu buat cari muka. Kalau pelaku korban ini mengatakan sesuatu itu buat cari muka demi kepentingannya. Ya, dia cari muka. Iya, butuh pengakuan. Aduh, aduh. Ya butuh pengakuan. Jadi hati-hati, dan ini halus ya. Dan ini halus. Sangat halus. Tapi nggak apa-apa, ini bukan musuh. Ini adalah hanya bukan kesalahan moral ya. Bukan kesalahan hukum, ini hanya kesalahan identifikasi. Jadi bukan kesalahan moral, bukan dosa. Tapi hanya kesalahan identifikasi. Artinya itu hanya soal kemawasan ya. Ya, soal kemawasan. Nah, di sini nih King udah mulai harus merangkul dirinya tanpa menghubungkan pengalaman kesadaran itu dengan lingkungan, dengan masa lalu, dengan orang lain, dengan Wahyudi, dengan Mama Rika, itu nggak usah dihubungkan, apalagi dengan bumi datar. Ya menjadi remason ya. Jadi nggak usah dihubungkan dengan remason. Nggak usah. Nggak usah. Ya. Menjadi penyaksi itu merangkul dirinya. Remason itu ya diri kita sendiri. Mama Rika ya diri kita sendiri. Apalagi Wahyudi. Itu diri kita sendiri. Jangan dimusuhin. Ya. Satu dan sama. Jadi itu King ketika mengalami kerentanan itu, maka kerentanan itu berarti nature dari kesadaran, nature dari kesadaran. Bukan karena apa-apa. Bukan karena saya orang termiskin di dunia, enggak, semua mengalami nature ini. Jadi kalau Pak Wahyudi itu kejam, ya itu sebuah nature kesadaran yang itu kita semua memilikinya. Ada yang masih tidak mengakui, ada yang sudah mampu melampaui, ada yang masih mengomentari, itu hanya soal LOC aja itu. Hanya soal LOC aja. Kita semua punya. Seperti itu. Kita semua punya. Kalau nature ini kan dia sifatnya itu mengontrol perilaku, ya. Mengontrol perilaku. Maka kemudian itu penting mengenali nature-nya. Lalu mengetahui sifat nature itu, disitulah pentingnya membaca buku TLOC yang bab 1 sampai bab 8. Yang itu ya, itu pentingnya tuh. Itu pentingnya. Itu pentingnya. Jadi daripada sibuk
membuatkan pengakuan, membuat apa macam. Mendingan tuh temukan nature-nya. Rangkul, angku, lalu rasa hidup, lalu disidentifikasi pada nature itu dibereskan, dilampaui. Itu rasionalnya gitu. Tapi itu hanya bisa memungkinkan kalau kita mampu menerapkan filsafat holistik dalam pengalaman kita sendiri. Ya. Kalau jadi dalam setiap pengalaman itu kan pikiran tuh ini ya, menganalisis, lalu dia menyimpulkan, lalu kemudian itu kan analisis yang paling ya kan ada dua, ada ini itu, ada yang disebut dengan mentalisasi. Mentalisasi ini ya si korban dan si pelaku yang suka cari muka ini, itu dia melakukan mentalisasi. Lalu kemudian itu diintelektualisasi. Dalam Hawking kan gitu. Ada yang linier, ada yang non-linier. Intelektualisasi dengan linier itu akhirnya menjadi psikoterapi. Dengan non-linier menjadi transendensi. Menjadi transendensi. Psikoterapi itu ya hanya meredakan ya, merilis emosional si korban sama pelaku tadi sampai kemudian tuh nol. Kalau sudah nol kan nggak ada lagi yang menghasut, ya kan? Karena pelaku dan korban ini kan sifatnya ini menghasut ini. Butuh pengakuan, butuh pemenuhan. Ya kan? Seperti itu. Ya. Yang bikin rusuh itu pelaku korban. Apalagi kalau sakit. Wah, rusuhnya minta ampun. Nah, itu King menghadapi apa namanya? Nature lemah itu, apalagi nature lemah tadi sudah manifest ke fisiologis. Maka itu butuh keheningan. Penyaksi. Oh, jadi kemudian tuh sakit itu bukan lagi seperti gangguan, tetapi itu kayak piknik ke dalam ya. Kin kan senang piknik keluar, sekarang waktunya piknik ke dalam. Siap. Piknik ke dalam. Oh, inilah waktunya piknik, tapi sakit ya nggak apa-apa. Piknik keluar aja bisa sakit tak? Oh, nature 20. Nature 20 misalnya. Perasaan apa? Nature 20 itu kan perasaan tidak diakui. Ya kan? Perasaan tidak diakui. Perasaan kok pernah tidak diakui sebagai suami, pernah tidak diakui sebagai siswa, pernah tidak diakui sebagai anak. Tidak diakui artinya apa sih? Diusir.
Tidak diakui itu artinya diusir. Paling enggak secara psikologis. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu 20. Itu harus ini. Harus diteliti. Lalu kemudian setelah nemu, kalau belum bisa sendiri, nanti transendensi sama saya. Jadi perasaan terusir ini itu mendorong, menarik diri kita bagaimana ya. Nah, lihatlah di halaman 22. Shame. Gimana nature shame itu kalau menguasai diri kita. Jadi rasanya ingin menghukum diri, mengkritik diri. Inilah kalau tinggal di Indonesia presidennya Pak Jokowi ya kayak begini ini. Astagfirullah. Ini kalau presidennya nggak soleh ya begini ini rakyatnya. Padahal itu sedang mengkritik dirinya yang nggak soleh. Jadi menyalahkan diri sendiri. Terus menganggap diri sebagai pecundang. Terus selalu melayani ego, apa namanya itu ya? Melayani ego itu apa? Bahasa ininya itu. Melayani ego itu mengasihani diri ya. Apa sih bahasa Inggrisnya itu? Self pity apa ya? Mengasihani diri sendiri. Selalu tolonglah saya, tolonglah saya. Terus menuntut diri seharusnya. Umur 50 ini saya harusnya udah mobil 50. Satu tahun itu satu mobil. Oke ya. Jadi selalu merasa ini udah berulang-ulang saya begini ini. Jadi menghasrati kekambuhannya. Ini sudah berulang-ulang nih. Nggak hanya sekali ini. Itu tarikan-tarikan dari perasaan tidak diakui. Nah, kalau sekarang sih yang dialami apa sih sebenarnya ini? Ya, kayaknya hampir semua yang di bawah 200 Ya itu Allah, semuanya. Makanya kemarin saya sempat mikir, gak usah dilanjutin lah belajar beginian, mau tambah parah begini. Gitu kan? Nah, ya itu melayani ego ya. Nggak usah belajar. Dulu nggak pernah ada masalah, ini jadi tambah masalah, tambah banyak ini. Untung ada petanya ya, udah saya siapin. Itu dari situlah ketika masalah itu muncul, situlah kita mulai tahap ketiga, level 3, recording yourself.
Sini bahaya ini, makanya sini butuh mentor, butuh apa namanya, ya paling enggak butuh pembimbing lah. Mentor, butuh teman yang sudah melewati tahap itu, tahap semacam ini. Kalau enggak nanti balik lagi, nggak ada apa-apa, tahu-tahu stroke. Jadi jangan melayani ego, ya. Dan ego itu dia rela mengorbankan nyawa demi eksistensinya. Seperti itu. Oke, jadi itu harus dirangkul, jangan ditolak. Ini bukan saya, ya. Ada denial, ada apa itu? Denial itu kan apa? Penyangkalan, ya. Kalau ada rejecting gitu, ya. Ada reject. Enggak, saya enggak mau ini, loh. Karena asasnya dualistik. Saya nggak usah masuk kelompoknya Mas Camim ini, bikin sakit. Saya mendingan kelompok yang dulu yang nggak usah bahas-bahas soal luka batin. Yang dibahas afirmasi, saya kaya, saya sugi, saya sukses, terus saya kambuh terakhir. Jadi ini King ini udah mau masuk nih dari tahap kedua ke tahap ketiga. Dan itu sakit ya, karena siap dibeles itu. Yang selama ini dihindari, ditolak, direpresi, kemudian tuh harus diterima, harus diakui, harus dimengerti, dan harus dilampaui. Seperti itu. Kurang lebih gitu. Nah, yang kemarin itu yang dialami apa sih, King? Apa ya? Ya karena semuanya keluar kan ya. Semuanya keluar. Ya rasa nggak apa namanya? Rasa bersalah, kemudian rasa malu, ya kan? Keluar semua. Jadi ke fisik itu kepala jadi pusing, ya kan? Emosi pengennya marah-marah terus. Apa namanya? Mudah iritasi gitu ya. Jadi ada rasa sebel dengan diri itu kan, sebel kok begini gitu kan. Saya kan pingin kaya, kenapa diri saya ngajakin menderita? Gitu nah, kan. Di antaranya itu. Ini kan saya lagi mau membangun finansial. Kok yang muncul malah sakit fisik. Diri saya yang gembel. Nah, ya itu. Jadi yang paling kuat itu ya pikiran bawah sadar, perasaan itu ya, perasaan bawah sadar, ya kan? Jadi mendingan kita ini perasaan bawah sadar, ya, bukan pikiran bawah sadar lagi, tapi perasaan bawah sadar. Perasaan bawah sadarnya menolak, dan nanti yang akan menang itu perasaan bawah sadar. Astagfirullah. Kayaknya kan sempat kepikiran, wah ini kayaknya enak mati aja nih ya. Enak mati. Udah selesai. Yang ditinggalin yang nggak enak. Ini namanya jihad benar, ini yang dibilangin Nabi, jihad yang paling besar.
Ya kan? Ini baru ketemu tuh. Yang disebut Nabi ada setelah perang Badar, ada lagi perang yang lebih besar. Perang, tanda kutip perangnya ya. Perang untuk melampaui nature-nature lemah. Jadi, ini King baru rasa ini ya. Baru baru ketemu, oh ini maksudnya Nabi. Ya silakan bunuh diri. Berarti kalau bunuh diri itu udah melawan kesadarannya Nabi. Agama menyuruh menang, kok kamu menyuruh bunuh diri? Ya kan agama itu kan ngajak untuk apa? Tuflihun ya. Tuflihun. Harus menang. Harus menang. Makanya ditulisin buku sama Hawking itu. Buku TLOC itu modal biar menang gitu. Ditulisin buku sama Hawking loh. Itu kan buku TLOC itu kan aslinya terkalibrasi berapa ya? 980 ya. Itu kalau paham otomatis menang. Pasti menang kalau memahami nature yang ditulis Hawking ini. Pasti menang. Ya, pasti menang. Nah, ini perang yang paling besar. Pasti menang. Ya. Kalau belum menang, perintahnya itu bersabar. Jangan pengen, enaknya mati aja gire, mati aja. Ya, kalau belum menang itu suruh bersabar. Karena ini ujian ya, ini ujian. Mohon bersabar ya, ini ujian. Nah, ini penting, ini penting ini. Ya, baca bab 1, baca bab 8. Kalau nggak ngerti nanti bisa dibahas lagi. Itu penting kalau nggak ada pengantar bab 1 sampai bab 8 tuh kita kan mikirnya ini gangguan dari jin genderuwo dari Gunung Lawu ini dikirim. Ya kan? Kita kan kalau mengalami serangan kayak gini kalau di kampung saya ini kiriman dari seberang ini. Kiriman dari seberang dalam. Kiriman dari seberang dalam. Ini mudah sekali ini. Kemudian, oh ini kamu ini kena santet kamu. Kena santet udah kamu. Oke ya itu dulu. Terus ada pertanyaan apa bedanya consciousness dengan field of consciousness? Itu kan soal konteks ya, konteks pembahasan. Mungkin dijawabnya itu kalau consciousness itu kita menyebut consciousness itu sebagai realitas. Tapi kalau kita ngomong field of consciousness berarti realitas itu sudah diukur, sudah menjadi medan ya. Itu kan sama saja kita bilang hutan dengan taman. Hutannya itu, tamannya itu field yang sudah diukur. Sama aja aslinya, itu hanya soal konteks kapan pembahasan itu untuk tujuan apa gitu ya. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan ini ya. Kalau field itu realitas. Kalau consciousness itu realitas. Realitas yang sudah diukur, yang sudah di mapping itu ya namanya field.
Berarti sudah didefinisikan. Sudah didefinisikan. Sudah diketahui. Menjadi feel. Ya. Dan ini King harus sering-sering dengar lagu dangdut untuk penghibur. Judulnya apa itu? Kemarin itu judulnya itu ini saya putarin ya. Apa namanya lagunya kemarin Bang Giat untuk Indah pada waktunya, King. Harus bayang nyanyi itu. Indah pada waktunya ya. Nggak apa-apa, King. Oh, ini ternyata yang dinyanyikan ini karena menderita. Tapi jangan fokus pada penyanyinya ya. Kita cari yang nggak ada penyanyinya deh. Liriknya aja. Bahaya ini. Muncul nggak suaranya? Belum. Waduh, saya harus keluar dulu berarti ya. Nggak perlu keluar, Kang. Share screen-nya di stop dulu. Habis itu share screen ulang. Oh, iya. Inilah. Share screen, stop. Baru. Share screen ulang. Ya. I see. Oh, ntar dulu. Share screen-nya di stop dulu. Udah, nggak apa-apa, ya. Aduh, gimana ini? Share screen ulang. Jangan lupa, Kang. Yang itu. Sip. Ini ya, King ya. Nyanyi yang keras. Karaoke Party dengan flash sale mulai Rp8. Stay healthy. Nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Itu ya, King ya. Itu sama dengan zikir itu daripada mikir mendingan mati akhirnya. Mendingan nonton dari Persik. Ya kan. Ya itu lagu-lagu itu kalau bisa dinikmati nature-nya itu enak gitu ya. Kalau bisa dinikmati nature-nya itu enak. Jadi King itu pas muncul pikiran mendingan mati aja langsung putar Indah pada waktunya Dewi Persik. Ambil joget King wes. Siap. Nggak apa-apa wes. Dilihat lo King kok senang dangdut. Kan haram iki dangdut iki. Haram iki wirid rek. Ini wiridnya orang meter 20 Ini wiridnya nature 20 kan suruh bersabar, nggak boleh menyerah, ya kan? Jadi masyarakat senang dangdut itu, dangdutan santai ini itu ya, itu jangan disalah-salah ini kok perbuatan orang yang sia-sia enggak, dia menikmati, dia berjuang gitu kan. Ustadz ini kudu harus diberitahu jangan nyalah-nyalahin orang yang sedang berjuang ini nature 20 nggak ngerti nature malah ini dangdutan itu orang yang sia-sia loh, dia sedang berjuang menuju kemenangan kok, biar hanya Tuhan yang tahu, Ustadz mah nggak tahu. Jadi gitu ya, jadi kita perlu memahami nature, lalu kemudian tuh dengan memahami nature itu kita jadi mengerti kenapa orang minum minuman keras. Daripada mati, mendingan dia tahan dulu pakai bir. Ya kan, daripada langsung lompat, saking beratnya tarikan jiwanya pada untuk bunuh diri. Ya kan. Itu lagu-lagunya bagus. Itu kalau yang nggak mengerti lagu-lagu kok hanya dipahami, itu kalau dihubungkan dengan nature of consciousness, oh itu bisa jadi wiritan itu, bisa jadi ilmu. Ya kan, orang jadi ngerti, oh ada tahap ini yang
disediakan Tuhan untuk saya lampaui. Kan langsung zikir itu, ingat Tuhan, ya toh? Langsung ingat Tuhan dia. Awalnya ingat baygon, racun tikus. Saya dengar lagu dangdut, ya tapi kalau yang paham nature-nya ya, iya itu perenungan dimulai. Saya kira itu dulu pagi ini. Nanti kita lanjut besok lagi. Nanti King baca dulu ya, cari nature yang 20 sampai 175. Ya, Master. Nah, ini ada alumni Seeker Baygon ini. Ya, saya kira itu ya. King hatamin dulu bab 1 sampai bab 8 itu. Siap, Master. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.